mengenai proses ya. Nah, kemarin kelihatannya saya agak lupa untuk memberikan apa itu namanya pihak intervensi. Kemarin udah sempat dibahas belum ya? Saya agak lupa nih. Belum, Coba Pak. teman-teman buka pasal 83 Undang-Undang 586. Ketemu? Ayo Din, dibacain Din. Pasal berapa tadi, Pak? 83. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas praksara sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas praksara hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai A. Pihak yang membela haknya, atau B. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ya. Ayat kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. Yang ketiga, permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Ya. Coba teman-teman lihat di dalam penjelasan pihak intervensi tadi di pasal 83. Ketemu nggak penjelasannya? Indri, udah ketemu Indri? Belum, Pak. Sudah ketemu, Pak. Ya, silakan betul. Ayat 1 dan ayat 2, pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikut sertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Maksudnya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu, ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang. Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut penggugat intervensi. Apabila permohonan, ya Pak? Ya, terus Kak. Apabila permohonan itu tidak dapat dikabulkan, maka terhadap putusan sela pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan, asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat. Contoh, A. Menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikasi A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu. 2. Ada kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak, dalam kurung penggugat atau tergugat. Di sini, pihak yang mohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.
Contoh yang A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya nyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah dari C. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya. Kedudukan C dalam proses itu adalah penggugat 2 intervensi. Contoh yang B, A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya nyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A, bahwa pencabutan tersebut berdasarkan laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut, maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya sebagai tergugat 2 intervensi. Yang ketiga, masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu. Contoh, A menggugat Kota Madia agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut, untuk mempertahankan haknya, hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atau prakarsa sendiri, dalam hal yang demikian, maka hakim yang memeriksa perkara itu atas prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin izin mendirikan bangunannya dibatalkan, tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat 2 intervensi. Sekian, Pak. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Terkait dengan proses dismissal sudah ya kemarin di dalam pasal 59 sudah kan? Halo. Halo teman-teman, masih mendengar suara saya? Masih, Pak, masih. Sepertinya belum, Pak, kemarin. Yang harus membayar uang muka perkara, terus besarannya ditaksir oleh panitra, kemudian penggugat membayar uang muka, kemudian dalam paling lambat 30 hari harus sudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari dan tempat persidangan, sudah kan? Kemudian memanggil kedua belah pihak pada waktu yang tempat yang ditentukan. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Sepertinya, Pak. Oh, belum? Belum. Oke. Di sini prosesnya adalah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan tun, gitu ya. Keputusan tun itu kan maknanya jadi diperluas di dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, gitu ya. Tapi ada pengecualiannya atau menjadi hal yang dikecualikan, yaitu di dalam pasal 2 dan pasal 49. Kemudian berkas perkara masuk ke dalam panitra, ya. Artinya itu ke administrasi, gitu ya. Di situ bagaimana cara mendaftar dan sebagainya. Kemudian dalam gugatan harus memenuhi pasal 56. Jadi gugatan itu selain memenuhi unsur material, juga harus memenuhi unsur formilnya. Nah, unsur formil ini diatur di dalam pasal 56. Coba kalian buka pasal 56. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Bahwa gugatan itu ada nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan tergugat atau kuasanya, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan yang diminta untuk diputus pengadilan, ya. Terus ada tanda tangannya dan sedapat mungkin dilampirkan dengan keputusan tun, ya. Tapi bagaimana kalau misalkan keputusan tun itu adalah fiktif negatif, gitu ya, bahwa tidak dikeluarkan dan sebagainya, itu juga harus juga disampaikan begitu ya. Artinya ketika ini kita sudah melakukan permohonan, nah permohonan yang diajukan itu juga harus tercatat bentuknya seperti apa, itu yang harus
lampirkan sebagai bukti bahwa saya sudah mengajukan permohonan, gitu ya. Nah, kemudian ya alurnya masuk di dalam pasal 54, gitu ya, yang kursor saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Lihat, Nah, Pak. di sini diuji kembali, yaitu di dalam pasal 54. Di mana di dalam pasal 54 itu mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan sebagainya. Itu apabila ada terjadi sengketa, maka pengadilan tinggi tata usaha negara harus memutuskan masuk kompetensi relatif yang mana, gitu ya. Itu berkaitan dengan pasal 54. Kemudian baru masuk di dalam kepanitraan, ya, membayar biaya perkara dan penetapan gugatan formil yang diatur di dalam pasal 59 tadi saya sebutkan. Dia harus ditaksir dulu biaya yang akan diproses dan sebagainya. Kemudian baru masuk ke ketua PT UN, ya, yang diatur di dalam pasal 62. 62 ini yaitu mengenai proses dismisal, ya, yaitu mengenai kewenangan yang pertama. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan. Yang dimaksudnya nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan adalah bahwa itu masuk dalam kategori kompetensi absolut yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 49. Ya. Yang kedua, syarat-syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi, yaitu terkait dengan syarat formil gugatan. Ya, sekalipun ia sudah diberitahu dan diperingatkan oleh panitra dan sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. Ingat, alasan yang layak ada 2. 2 apa 3? 2, Pak. 2, ya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. Ya. Dan yang terakhir, gugatan yang diajukan belum atau prematur atau sudah daluarsa. Gitu ya. Ini. Kemudian ya penetapan yang tadi, penetapan dismisal proses tadi diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak. Nah, prosesnya teman-teman ini ada di sini, ya. Ketika dia lolos, dia kemungkinan ya adalah bisa menggunakan acara biasa diatur di dalam pasal 68 dan atau acara cepat yang diatur pasal 98. Nah, perbedaannya di mana? Itu harus masuk di dalam permohonan gugatan. Apakah dia akan diproses secara acara cepat, gitu ya. Pada umumnya dia menggunakan acara biasa. Kalau tidak ada permohonan acara cepat ya dia akan biasa. Gitu. Tapi kalau menurut kepentingan penggugat itu perlu diproses dengan acara cepat, dia harus dimohonkan, gitu ya. Nanti hakim akan melihat apakah ketua pengadilan tun akan melihat apakah itu perlu dengan acara cepat atau tidak, gitu ya. Kemudian ada kemungkinan yang kedua yaitu tidak lolos, ya. Tidak lolos ini ada namanya bentuk perlawanannya, yaitu diatur di dalam pasal 62 ayat 3. Coba dibaca perlawanan pasal 62 ayat 3. Ketemu? Ketemu, Pak. Ya, coba dibaca. Ayat 3 terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. B. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Oke. Ingat teman-teman, itu bahasanya adalah 14 hari. Ya. Kalau kita bicara 14 hari berarti apa?
Hari kerja atau hari kalender? Hari kalender, Pak. Nah, Kerja, Pak. hari kalender. Gitu ya. Kemudian dalam 14 hari itu majelis hakim akan memeriksa tersebut dengan acara singkat, diatur di dalam pasal 62 ayat 4. Coba kalian lihat. Sudah ketemu teman-teman? Pasal 62 ayat 4 ya, Pak? 62 ayat 4. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Gitu ya. Kemudian diperiksa dengan acara singkat. Hasilnya itu ada 2, ya. Dikabulkan maka dia masuk di dalam acara biasa, ditolak maka dia gugur demi hukum, yaitu diatur di dalam pasal 62 ayat 5, ya. Ketika gugatan gugur demi hukum, ini yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat adalah mengajukan gugatan baru, gitu ya. Kemudian ketika dikabulkan, ya dia diproses dengan acara baru. Di sini masuk pemeriksaan persiapan, diatur di dalam pasal 63, gitu ya. Lalu masuk dalam proses persidangan, di mana di situ ada proses jawab menjawab, gitu ya, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, gitu ya. Kemarin sudah sempat kita terangkan. Kemudian kita masuk di dalam pembuktian, ya teman-teman. Pembuktian ini diatur di dalam pasal 100, ya. Ingat, di dalam hukum acara PT-UN yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenaran formil. Sehingga hakim di sini bersifat aktif untuk menggali fakta-fakta yang sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya, pembuktian ini diatur di dalam pasal 100. Ya, coba kalian buka pasal 100. Sudah, Pak. Sudah ya. Di sini berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, gitu ya. Di sini juga ada surat dan tulisan, ya, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim, ya. Keadaan yang umum, ya, diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. Kemudian kalau kita bicara surat, maka di sini dibagi menjadi 2, yaitu akta otentik dan akta, gitu ya, dan surat-surat lain yang bukan akta, gitu ya. Kemudian ahli adalah orang yang memberikan pendapat di bawah sumpah, gitu ya. Seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi ketika tidak memenuhi pasal 88. Coba kalian buka pasal 88. Sudah, Pak. Ya. Di situ ada namanya keluarga sedarah semenda menurut garis keturunan lurus ke atas ke bawah sampai derajat kedua dari kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua, istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Ketiga, anak yang belum dewasa berusia 17 tahun, dan yang terakhir orang yang sakit ingatan, ya. Ini yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Namun ada hal orang yang dapat meminta pengunduran diri. Ya, jadi berbeda ya. Yang satu pasal 88 itu
tidak boleh didengar kesaksiannya, hanya diambil keterangannya saja. Sedangkan pasal 89 itu yang sifatnya tidak wajib. Ya, dia bisa saja mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian jika ya, pertama, saudara laki-laki perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Dua, setiap orang karena martabat pekerjaan dan jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat pekerjaan dan jabatannya itu. Ya, misalnya pastor, gitu ya, karena terkait dengan martabat pekerjaan dan jabatannya, dia harus merahasiakan hal-hal terkait dengan pengakuan dosa. Nah, ini di sini diperbolehkan untuk mengundurkan diri, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut ya, di dalam pasal 103 ya, atas permintaan kedua belah pihak, salah satu pihak karena jabatannya, hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. Ya, persidangan bisa keterangan baik surat maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji, gitu ya. Kemudian keterangan saksi dianggap alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan yang dialami, dilihat dan didengar saksi sendiri, ya, diatur dalam pasal 104. Lalu pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Ya. Kemudian pengetahuan hakim hal oleh diketahui diyakini kebenarannya, dan yang terakhir, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Jadi kalau nanti ada soal mengenai pembuktian bebas terbatas, ya ini nih penjelasannya. Nah, coba kalian buka di dalam penjelasan pasal 107. Ketemu? Ketemu, Pak. Silahkan dibaca. Pasal 107. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri A. Apa yang harus dibuktikan, B. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, C. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, D. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Nah, jadi di situ teman-teman ya, perbedaan terkait dengan hukum acara perdata, gitu ya. Bahwa kalau hukum acara perdata yang wajib membuktikan terlebih dahulu adalah penggugat. Tetapi di dalam PT-UN ya, itu tergantung hakim menilainya. Bisa pihak penggugat, bisa pihak tergugat, gitu ya, untuk beban pembuktiannya. Jadi ini tergantung masing-masing dari hakim, majelis hakimnya dan perkaranya, gitu ya. Nah, ini untuk pembuktian, ya. Nah, kemudian ya di sini ya ada masuk di dalam kesimpulan. Diatur di dalam pasal 97 ayat 1. Sudah ketemu? Pasal 97 ayat 1. Sudah, Pak. Ya. Silakan dibaca. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Nah, di sini memang tidak diatur bagaimana membuat sebuah kesimpulan dan sebagainya, gitu ya teman-teman ya. Namun kalau kalian lihat silogisme ya, A sama dengan B, itu yang ada di dalam gugatan maupun jawaban replik dan duplik, gitu ya. Sedangkan pembuktian adalah B sama dengan C, sehingga kesimpulannya A sama dengan C. Tahu ya maksud saya ya. Jadi apa yang ada di dalam dalil di
gugatan, jawaban, replik, dan duplik harus bisa dibuktikan di pembuktian. Ya, premis mayornya adalah itu, premis minornya di pembuktian, tahapan pembuktian. Sehingga di tahapan kesimpulan ini jelas posisinya. Ya. Mana yang diakui secara terang-terangan, mana yang ditolak. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya baru masuk di dalam putusan, gitu ya. Hakim dengan memberikan tadi, ya, maka akan dilihat di dalam pasal 97 ayat 6. Ketemu? Ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Nah, di sini bahwa untuk putusan pengadilan dijatuhkan pada hari sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari yang diberitahukan pada para pihak. Artinya, hakim bisa saja menjatuhkan putusan itu pada sidang sidang kesimpulan, gitu ya. Pas tahapan kesimpulan di situ juga hakim akan meminta untuk rapat musyawarah majelis, gitu ya. Lalu sorenya dikeluarkan. Bisa juga hakim meminta beberapa waktu, jangka waktu tertentu untuk pembacaan putusan, gitu ya. Nah, dalam pembacaan putusan ini pada dasarnya hakim dapat memberikan 4, gitu ya. Yang pertama adalah gugatan ditolak. Ketika putusan amar putusannya adalah gugatan ditolak, maka ya artinya gugatan yang disampaikan penggugat itu seluruhnya ditolak. Ya. Kalau gugatan dikabulkan, maka gugatan atau permohonan gugatan dari pihak penggugat itu dikabulkan. Sehingga kalau bahasa gampangnya, kalau gugatan ditolak itu yang menang pihak tergugat, kalau gugatan dikabulkan adalah yang menang pihak penggugat. Itu ya. Nah, kemudian ada gugatan tidak diterima. Gugatan tidak diterima itu berkaitan dengan tadi kompetensi, eksepsi, dan sebagainya. Itu gugatan tidak diterima atau yang lebih dikenal dengan NO, gitu ya. Dan yang terakhir gugatan gugur, ya. Sudah diberitahu dan sebagainya, maka gugatan itu gugur pada tahapan yang ada di atas tadi, yang panahnya, yang ini, ya, ini adalah gugatan gugur nih, ya. Kelihatan ya kursor saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah gugatan gugur. Oke. Kemudian dia dalam pasal 108 dan 109. Coba teman-teman buka. Sudah, Pak. Nah, di dalam pasal 108 dan 109, putusan diucapkan dalam sidang terbuka dan untuk umum, ya, tercatat tidak apabila tidak terpenuhi ayat 1, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Formilnya, ya, jadi putusan itu harus ada syarat formilnya. Syarat formilnya apa? Putusan pengadilan harus memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika tidak ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka ya putusan itu bisa saja tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu ya yang pertama. Yang kedua, mengenai nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, tempat kedudukan, bersengketa, dan sebagainya. Kemudian ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, ya, dalam hal terjadinya persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kemudian alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, hari tanggal putusan. Ketika tidak terpenuhinya itu dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Ya. Oke.
Kemudian diatur di dalam pasal 114, ya. Di dalam pasal 114 bahwa pemeriksaan panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang. Kemudian berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua majelis, ya, dan panitera. Apabila salah satu seorang hadir, maka hal itu harus dinyatakan dalam berita acara tersebut. Ya. Hakim ketua sidang panitera bilangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang atau panitera tersebut, gitu ya. Ini masuk pada tahapan namanya putusan, ya. Nah, putusan ini ada mekanisme namanya banding. Masih ingat ya? Banding itu diatur di dalam pasal 123, teman-teman. Di dalam pasal 123, gitu ya, itu berkaitan dengan tadi bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis, ya, oleh pemohon atau kuasanya dengan khusus dikuasakan, gitu ya. Diberitahukan secara sah kepada para pihak, gitu ya. Kemudian biayanya ditaksir, pemeriksaannya bersama-sama dengan putusan akhir, pemeriksaan banding dicatat oleh panitera, ya, 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatatkan, ya. Nah, di sini, gitu ya, terkait dengan banding ini tidak wajib menyertai dengan memori banding, ya. Yang wajib mendapatkan memori yang harus ada disertai dengan memori, ya, itu adalah memori kasasi, ya. Tapi kalau menyerahkan memori banding, maka pihak lawan, ya, itu harus diberikan memori banding tersebut untuk diberi waktu dalam jangka waktu 60 hari, gitu ya. Harus, ya, jadi itu 60 hari itu maksimal, gitu ya. Maka si yang mengajukan banding tadi, gitu ya, dia harus pengadilan harus memberitahu pihak lawan, karena pihak lawan ini juga harus menyusun kontra memori banding, gitu ya. Memori banding itu sifatnya tidak wajib, tapi kalau diserahkan, maka pengadilan harus memberitahu pihak lawan bahwa pihak yang keberatan tadi mengajukan memori banding, sehingga pihak lawan bisa membuat kontra memori banding. Jangka waktunya, ya, tidak boleh lebih dari 60 hari, ya, sejak pernyataan permohonan banding, ya. Jadi memori banding sama pernyataan banding itu berbeda, teman-teman. Ya. Pernyataan banding yaitu ketika, ya, jangka waktu 14 hari setelah putusan, gitu ya. Kalau kita hadir, kita menyatakan bahwa saya akan mengajukan banding. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak hadir dalam persidangan, maka 14 hari sejak diterimanya putusan. Itu ya. Jadi harus hati-hati itu soal waktunya, ya. Harinya apa? Hari kalender, ya. Kemudian, ya, karena tadi kita sudah belajar mengenai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, gitu ya. Maka selain sebagai peradilan pertama untuk kasus-kasus yang melakukan upaya administrasi, dia juga sebagai peradilan yang melakukan peradilan ulangan. Ya, prosesnya sama. Bisa saja ada bentuk sidangnya, bisa saja tidak, gitu ya, tergantung hakim majelisnya melihatnya seperti apa. Itu diatur di dalam pasal 127, 128 dan sebagainya, gitu ya. Kemudian pemeriksaan di tingkat kasasi, gitu ya. Pemeriksaan pada tingkat kasasi, alasan mengajukan kasasi, masih ingat ya sekalian, masih ada sama dengan peradilan hukum acara perdata, ya, ada 3 alasan, gitu ya, bahwa di situ apa saja, apakah salah menerapkan hukumnya dan sebagainya. Nah, di sini, ya, maka yang kalah
ya, yang keberatan bisa mengajukan ya pernyataan kasasi wajib disertai dengan memori kasasi. Jadi beda ya. Kalau banding itu sifatnya tidak wajib, tapi kalau memori kasasi itu sifatnya wajib. Gitu ya. Nah, sama kalau ada memori kasasi, maka pihak lawannya juga harus ada bikin kontra memori kasasi, gitu ya. Kemudian ada namanya peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ya ini adalah upaya hukum luar biasa, sedangkan kasasi, banding dan sebagainya merupakan upaya hukum biasa. Kenapa? Karena kalau misalkan banding dan kasasi, gitu ya, itu adalah setelah kasasi putusan kasasi keluar, itu kekuatan hukumnya sudah kekuatan hukum yang tetap, teman-teman. Sedangkan ya kalau peninjauan kembali ya itu karena statusnya sudah kekuatan hukum tetap, meskipun kita mengajukan peninjauan kembali, ya tadi ya ada 6 alasan yang harus dibuktikan untuk melakukan peninjauan kembali. Nah, ketika sudah memiliki kekuatan hukum tetap, gitu ya, yang ada di sini, gitu ya, di sini ada putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, di sini maka di sini baru eksekusi. Nah, coba teman-teman buka pasal 116 di dalam Undang-Undang 51 tahun 2009. Udah ketemu? Halo. Nomor berapa tadi? Berapa tadi, Pak? 51 2009. Pasal berapa, Pak? 116. Meskipun putusan pengadilan itu ya, Pak? Iya. Meskipun putusan pengadilan belum pernah memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 hari dihitung sejak saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus? Itu sampai berapa ya? Berapa ayat itu? 8 apa 9 ayat? Ya nggak? Iya. Yang pertama, ya. Salinan dibaca ini, Pak. Iya. Oh. Yang pertama, salinan putusan ayat pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Ayat 2, apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, keputusan tata usaha negara yang dikatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat 3, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C dan kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ayat 4, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Yang kelima, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Yang keenam, di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5,
Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ya, terus 117-nya. Enggak ada ya, Pak? Ada di Undang-Undang 586. Oh. Dalam pasal 117 ada 6 ayat. Yang ayat pertama, sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 11, apabila tergugat tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 penggugat. Dalam waktu ayat 2, dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Yang ketiga, ketua pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. Yang keempat, apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah atau kompensasi lain tersebut, ketua pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. Ayat 5, penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. Dan ayat ke-6, putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib ditaati kedua belah pihak. Ya, pasal 119. Pasal 100. Ketua yang ganti ketua pasal 119, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya. Jadi itu merupakan kewenangan kewajiban dari ketua pengadilan, gitu ya, ketua pengadilan. Nah, teman-teman, itu adalah bentuk ya proses dan sebagainya. Nah, di dalam amar putusan hakim itu ya ada putusan tambahan berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi. Itu diatur di dalam pasal 120 dan pasal 121, gitu ya. Di mana salinan putusan wajib membayar ganti rugi yang dikirim kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 3 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Jangka waktunya 3 hari setelah putusan, ya. Besarannya diatur dalam peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintahnya masih peraturan pemerintah yang masih lama. Ada di situ ya, dasar folder dasar hukum, ketemu nggak kalian? PP tahun 1993 atau 91 ya. Ketemu nggak? Yang dari perubahan peraturan pemerintah itu ya, Pak? Yang sebelumnya nomor 10 tahun 1985. Bukan.
85. Judulnya apa? Judulnya itu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara tertinggi atau tinggi negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992. Nggak ada ya di situ ya? Nggak ada. PP PP nomor 43 tahun 91. Itu nggak? Di Google Classroom. nggak ada, yang di Google Classroom cuma ada contoh buku yang Bapak kirim, Pak. Nggak ada UUU. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma ada satu buku. Bentar, saya cek di Google Classroom ya. Coba kalian buka lagi Google Classroom-nya. Di situ ada folder peraturan, terus di dalamnya ada peraturan hukum acara pidana, ada peraturan hukum acara tata usaha negara. Kalian udah masuk ke Google Classroom kan? Sudah, Pak. Tapi Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masa nggak ada sih? Kok di saya ada ya? Kok muncul ya? kelas sebelah mungkin, Pak. Kelasnya aja ini, kelas 45. Di sini cuma ada tugas baru yang buku itu aja, Pak. Masa sih? Bentar. Ini kan kelas kalian kan? 45 nih, litigasi. Iya, Pak. Mungkin link baru kali, Pak. Hah? Link baru? Soalnya yang lama cuman Bapak posting buku. Mahasiswanya ada kok. Namamu juga ada, Din. Coba buka lagi, coba. Foldernya peraturan. Terus di bawahnya ada peraturan hukum acara. Nggak ada. Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Kenapa? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba kalian buka tugas kelas, coba. Bisa share screen nggak kalian? Bisa, Coba Pak. lihat dari kalian, dari menunya kalian. Kalau dari saya kelihatan nih. Bisa share screen ya, Pak. Ya, coba diklik. Tugas kelas, coba. Nggak ada, Pak. Semua topik nggak ada nih? Coba klik semua topik. Ada. Nggak Coba ada. di sini. Di yang gambar garis 3 tuh. Iya ya, nggak muncul ya. Kok bisa ya? Apa belum terpost ya, Pak? Bentar, coba.
Udah kelihatan sekarang? Bisa lihat nggak? Terlihat, Pak. Oh, berarti kemarin tuh belum kalian ini dapat ya kalian intinya. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Sekarang udah kelihatan semuanya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Modul yang saya kasih tuh udah belum sih kalian? Udah, Pak. Sebelum Udah ya? UTS sudah dikirim di ini. Nggak, maksudnya video pembelajaran gitu-gitu udah belum sih? Enggak Belum, ada. Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Sudah. Siap, sudah, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tuh ya. Sekarang kalian sudah bisa download yang tadi saya suruh PP 43 tahun berapa tadi? 43 tahun apa tadi? 1991 ya, Pak. Nah, 1991. Coba dibaca. Cuma berapa pasal doang tuh? Sedikit. Pasal berapa ya? Pasal berapa tadi, Pak? PP 43 tahun 91. Pak, pasal, Pak. Kenapa? Pasalnya. Pasal 2. Pasal 2 sampai pasal 8. Pasal 2 ayat 1
ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ayat 2, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah dibebankan pada APBD. Ayat 3, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara di luar ketentuan ayat 1 dan ayat 2 menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri. Pasal 3 ayat 1, besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp250.000 dan paling banyak Rp5.000.000 dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Ayat 2, ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi. Pasal 4 ayat 1, tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Ayat 2, tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 5, pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dilakukan oleh masing-masing pimpinan badan yang bersangkutan. Pasal 6 ayat 1, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikirimkan kepada para pihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menetapkan putusan paling lama dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan tersebut ditetapkan. Ayat 2, apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. Pasal 7 ayat 1, permintaan pelaksanaan putusan pengadilan diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan salinan putusan pengadilan. Ayat 2, Badan Tata Usaha Negara yang menerima permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan perihal telah diterimanya permintaan tersebut. Ayat 3, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permintaan tersebut. Pasal 8, apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Ya. Kemudian untuk menjelaskan tadi ya pelaksanaan dari pasal 4 ayat 1 gitu ya. PP 4391, Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1129 tahun 91. Ya. Kalian ketemu di Google Classroom-nya? Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Ya. Silahkan dibaca. Dari pasal 1, Pak. Ya, itu cuma 8 pasal sedikit. Ya, Pak. Pasal 1. Dalam keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan A. Pembayaran ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau ahli waris atau badan hukum perdata karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membebani ganti rugi kepada badan atau pejabat tata usaha negara. B. Yang berhak adalah orang atau ahli waris atau badan hukum perdata yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan permohonan gugatannya. C. Putusan pengadilan adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2. 1. Dengan melampirkan putusan pengadilan, kedua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas permohonan yang berhak mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri CQ, Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga bersangkutan yang dikenakan ganti rugi. 2. Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri CQ, Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga yang bersangkutan mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi SKO kepada Menteri Keuangan CQ, Direktur Jenderal Anggaran, disertai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar permintaannya. 3. Berdasarkan permintaan Menteri CQ, Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Menteri Keuangan CQ, Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelitian dalam menerbitkan surat keputusan otorisasi atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. 4. Asli surat keputusan otorisasi tersebut disampaikan kepada yang berhak.
Pasal 3. Berdasarkan surat keputusan otorisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 4, yang berhak mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau KPKN melalui Badan Tata Usaha Negara setempat dengan melampirkan A. Surat keputusan otorisasi, B. Asli dan salinan atau fotokopi petikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengajukan surat perintah pembayaran langsung kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pembayar. Pasal 4. 1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menerbitkan surat perintah membayar langsung kepada yang berhak. Asli petikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dikembalikan kepada yang berhak. Pasal 5. Terhadap pejabat tata usaha negara yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti rugi, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. 2. Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Anggaran melakukan penatausahaan atas pembayaran ganti rugi berdasarkan keputusan ini. 3. Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Anggaran melakukan pemantauan upaya permintaan ganti rugi terhadap pejabat tata usaha negara bagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 6. Pelaksanaan teknis keputusan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 7. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk yang kedua yang dimaksud dengan rehabilitasi, gitu ya, di mana diatur di dalam pasal 121 ya terkait dengan nama baik. Nah, kemudian di PP ya, PP 43 tahun 91 terkait dengan kompensasi apabila menyangkut rehabilitasi tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan sehingga mendapatkan sebuah kompensasi. Jangka waktunya 30 hari, mengajukan permohonan kepada Ketua PT UN, kemudian penggugat untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan besar jumlahnya kompensasi. Ya, kompensasinya siapa? Ya tadi pada tergugat yang harus menyampaikan secara tadi ya kompensasinya besarannya berapa, ya mengupayakan tercapainya kesepakatan besarnya kompensasi. Nah, kemudian apabila ketua pengadilan tidak dapat mengupayakan tercapai kesepakatan, maka ketua pengadilan itu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan besarannya kompensasi. Apabila salah satu para pihak tidak menyetujui besarannya kompensasi, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya ketetapan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan ke Mahkamah Agung untuk meminta ditetapkannya besarnya kompensasi ya dalam waktu 7 hari setelah ditetapkannya. Besarnya kompensasi dimaksud paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak adalah Rp2 juta dengan memperhatikan dengan keadaan yang nyata gitu ya. Kemudian besarannya kompensasi oleh Ketua Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun tenggang waktu antara tanggal ditetapkan dan ditetapkan tersebut waktu pembayaran kompensasi, gitu ya, tembusan dan sebagainya. Itu. Jadi selain ganti rugi ada namanya rehabilitasi. Jika tidak dilakukan rehabilitasi maka harus pembayaran kompensasi, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung. Di dalam Google Classroom kalian, gitu ya, itu terdapat Perma 2 tahun 2019, Perma 4 tahun 2015, Perma 6 tahun 2018, Perma 5 tahun 2015, kemudian Perma 2 tahun 2016 terkait dengan pedoman acara pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang sifatnya teknis operasional, sehingga ini perlu kalian baca, perlu kalian mengerti berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan, begitu ya. Jadi
Ini barangkali nanti soal ujian akan keluar 1 atau 2 soal di materi terkait dengan perma. Itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lebih dahulu atau perlu kita diskusikan? Semua materi sudah selesai, ya. Nah, ini besok tinggal latihan nih. Kemarin kan sudah bikin jawaban, simpulan, memori kasasi. Wah, udah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi ada disebutkan bisa melalui acara cepat dan acara biasa ya, Pak? Nah, itu perbedaan mendasarnya apa, Pak? Dari kedua proses tersebut? Acara cepat, ya, itu pada dasarnya hakimnya tunggal. Ya. Kemudian, ya, acara cepat itu waktu, ya, itu sangat rigid. Artinya rigid itu mana nih? Nah, di dalam pemeriksaan acara cepat gitu ya, karena terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang dapat disimpulkan dengan alasan-alasan permohonan, ya. Jadi kalau kalian lihat di dalam pasal 98 dan kalau kalian lihat juga di penjelasan, gitu ya, maka kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan tun yang berisikan perintah pembongkaran bangunan rumah yang ditempati penggugat, ya. Lalu kriteria-kriteria yang dapat digunakan oleh alasan pemohon yang memang dapat diterima, yang dipercepat bukan hanya pemeriksaan K, tapi juga putusannya, gitu ya. Nah, terkait dengan pasal 98, selain hakimnya tunggal, gitu ya, di situ juga diatur, ya, mengenai jangka waktunya, ya, jangka waktunya, kemudian penetapan, misalkan ada putusan sela dan sebagainya, itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, gitu ya. Kemudian tidak melalui proses pemeriksaan persiapan. Nah, itu adalah bentuk perbedaan antara hukum acara biasa dengan acara cepat, gitu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Kemarin jawabannya sudah bisa ya? Nah, sekarang saya kasih putusan aslinya. Wah, enak toh? Nah, tugas kalian yaitu menyusun kesimpulan. Sudah terima teman-teman? Di WA ya, Pak? Oh, udah. Baru masuk. Nah, kemarin dibagi berapa kelompok ya?
5. 5 ya. Nah, sekarang kalian bikin tuh kesimpulan dari data-data yang ada di dalam ini. Oke, kemarin sudah teman-temannya masih ingat ya, kalian ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini dibuat breakout room apa gimana, Pak? Kenapa? Ini ngerjainnya di breakout room atau Iya, di breakout room. Saya bagi ya, Pak. Ini contohnya sudah saya share di itu ya, grup ya. Poin-poin yang harus ada. Tuh. Kalian nggak bisa bagi sendiri atau gimana? Tinggal join aja, Pak, tapi banyak yang lupa sepertinya. Pokok perkara, penundaan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita lihat tuh ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu gitu ya. Persiapkan dengan baik Excel-nya. Kemudian bisa di dalam satu Excel sama gitu ya. Dalam satu sheet saja, tapi harus jelas penggugat, tergugat, poinnya apa saja gitu ya. Di gugatan apa, di replik apa, di jawaban apa, di dupliknya apa. Kemudian paling kanan yaitu pada waktu pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, ya nanti pada kesimpulannya seperti apa. Jadi bisa kelihatan alurnya dan poin-poinnya dibikin ya tadi satu-satu begitu. Jadi ya mungkin sekian dari saya teman-teman. Nanti untuk lebih jelas kita bahas di perkuliahan selanjutnya gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.